Nah, jadi banyak sekali nih orang bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya di tengah pandemi seperti ini pemerintah mau melakukan pilkada? Ini apa nggak salah nih begitu? Kira-kira urgensi dari penyelenggaraan pemilu di kala pandemi ini itu seperti apa Pak menurut Bapak? Kalau saya menganggap itu cuma momentum ya, momentum bahwa kita tidak boleh lagi menyelenggarakan pilkada maupun kegiatan elektoral yang lain, pemilu dan seterusnya. Iya, karena juga vaksinnya juga masih belum jelas, yang mau dipakai juga mana juga Betul. belum jelas juga begitu Mm-mm. ya, keefektifannya juga Betul. begitu ya. Nah, terkait tingkat urgensi dari pilkada ini nih Pak, kira-kira berdampak tidak terhadap nantinya akan muncul klaster baru COVID gitu atau bagaimana? Ya, itu pasti akan menimbulkan Klaster ya baru klaster lagi gitu baru. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Waalaikumsalam. UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES di edisi Kata Pakar. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir seorang pakar yang luar biasa. Beliau jibagu gitu ya di bidang perpolitikan gitu. Karena beliau kebetulan adalah dosen ilmu politik di jurusan PKN-nya UNES. Nah, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas terkait pilkada di tengah pandemi. Kira-kira bagaimana ya gitu? Apakah sudah cocok ataukah belum ataukah harus yang dilanjutkan atau dipending atau seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya perkenalkan pakar kita. Beliau adalah Bapak Cahyo Septiono. Ya. Halo Pak Halo Cahyo, Mbak sehat Tuti. Pak Cahyo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa saya hello terlebih dahulu nih kepada Sobat UNES. Oke, semua sobat UNES yang ada di manapun Anda berada, teman-teman, semoga selalu sehat dan tetap Amin. semangat ya, walaupun di masa pandemi ini, apa namanya, kita simak diskusi-diskusi kita yang juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima Iya, kasih. tentu sangat bermanfaat ya Pak ya. Saya tuh sering sekali melihat ada poster-posternya Pak Cahyo nih yang besok siaran di mana gitu ya, diundang di acara mana, tapi kebetulan sekali nih kalau sama podcast UNES kok ya sering gagal terus ya. Dan baru kali ini bisa berjumpa langsung ya, padahal satu kantor karena Bapak tubel ya tugas belajar sehingga kita juga jarang ketemunya gitu. Iya, itu adalah. Nah, kita langsung saja nih Pak terkait pilkada di tengah pandemi. Nah, jadi banyak sekali nih orang bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya di tengah pandemi seperti ini pemerintah mau melakukan pilkada? Ini apa nggak salah nih begitu? Kira-kira urgensi dari penyelenggaraan pemilu di kala pandemi ini itu seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, pemilu di masa pandemi ini sebenarnya pandemi itu sendiri Mm-mm. di Indonesia sebenarnya ini juga untuk apa ya, buat saya ini shock terapi ya, semacam shock terapi, semacam pengingat bagi kita Mm-mm. semua, tidak hanya warga negara tapi juga para politisi bahwa Mm-mm. eh, politik itu tidak acara rutin 5 tahunan Mm-mm. saja, Mm-mm. tetapi itu adalah aktivitas harian. Jadi tidak ada kegiatan apapun di dunia ini gitu ya Mm-mm. yang tidak bisa yang dilepaskan dari politik itu. Oke. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Kenapa kok kemudian menjadi diskusi yang sangat krusial bahwa pandemi ini kok seolah dipaksakan ada Mm-mm. pilkada gitu. Mm-mm. Ya karena tadi, karena kita menganggap pilkada atau apa namanya kegiatan-kegiatan elektoral itu hanya sebuah rutinitas. Hmm. Jadi ketika ada pandemi soal kaget, wah Gitu itu ya. piye gitu. Iya. Padahal kalau kita menganggap ini hal yang biasa ya ya biasa aja. Maksudnya kita biasa diskusi, biasa ketemu apa namanya elit politik, biasa Mm-mm. mendengarkan mereka kerja apa dan seterusnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan itu, saya pikir nggak ada masalah mau ada pandemi, mau ada Mm-mm. apa, kecuali mungkin bencana yang memang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan. Hmm. Nah, itu menurut saya pandemi ini juga menjadi momentum bahwa kita harus mulai berpikir secara substansi bahwa politik itu sesuatu yang harusnya diperbincangkan setiap hari. Dalam artinya bukan isu-isu yang berat-beratnya, tapi Mm-mm. bagaimana kita berinteraksi dengan elit politik, Mm-mm. bagaimana elit politik mendengarkan warga gitu ya. Mm-mm. Jadi mereka pun juga nggak akan bingung, wah ono pandemi kan juga gimana Hmm. gitu. Kalau kita misalnya melihat dari statement-statement apa namanya gerakan masyarakat sipil semacam Iya. Muhammadiyah dan NU, ya karena mereka melihat bahwa ini tidak urgent Mm-mm. dan kemudian agak berbahaya gitu ya secara kesehatan, maka mereka sempat mengusulkan untuk ditunda. Mm. Tetapi kalau kita berpikir dalam konteks yang tadi, sebenarnya opsinya itu tidak harus ditunda atau dilanjutkan, Gitu tetapi ya. apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada gitu. Itu yang sesungguhnya menurut saya jauh lebih penting dipikirkan, karena eh,
vaksin pun kalau udah kita temukan itu bagaimana yang kita ketahui beberapa kandidat ya, ada beberapa kandidat itu ketika mau diterapkan di masyarakat itu banyak sekali standar yang harus diberlakukan dan itu tidak mungkin untuk dilakukan di Indonesia. Jadi itu juga PR juga. Makanya kemudian kalau buat saya tidak pada konteks ditunda atau diteruskan, tapi apa sih yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi mungkin kayak semacam beradaptasi dengan pandemi ini. Betul. Gitu ya, karena juga vaksinnya juga masih belum jelas, yang mau dipakai juga mana juga Betul. belum jelas juga begitu ya, kayak efektifannya juga. Betul. Begitu ya. Nah kemudian nih terkait kita kan masih di masa pandemi seperti ini, kira-kira syarat dari pemilu yang valid itu yang seperti apa, atau kredibilitas dari pemilu di kala pandemi ini yang seperti apa, Pak? Betul. Kualitas demokrasi, kualitas pemilu yang baik itu kan yang pertama selain partisipasi publik yang tinggi, itu juga kualitasnya juga harus oke. Dalam artian partisipasi memilih ya. Jadi kan ada partisipasi kan ada dua, partisipasi memilih dan non memilih. Nah, kalau kita bisa dalam konteks pilkada otomatis partisipasinya ada partisipasi memilih. Nah, kualitas yang bisa kita harapkan menjadi lebih baik dalam konteks ini adalah bagaimana pilkada itu dipenuhi oleh informasi-informasi dan aktivitas yang positif. Nah, itu sebenarnya yang contohnya perlu. Yang seperti apa nih, Pak? Jadi gini, kalau kita berbicara dalam konteks partisipasi politik di Indonesia, itu kan memang cenderung rendah ya. Kecuali kemarin pemilu itu hampir 80%. Tapi di beberapa daerah itu biasanya rendah. Ya. Nah, saya bersama teman-teman di beberapa perguruan tinggi, di lintas perguruan tinggi itu kemarin sempat ada penelitian kolaborasi nasional gitu ya, terkait politik dan pilkada. Sesungguhnya warga itu bahkan di zona-zona merah kayak Medan, Solo, Depok, itu mereka menginginkan ikut berpartisipasi di pilkada. Ingin itu belum tentu nyoblos. Jadi ingin itu masih dalam artian aku kalau misalkan merasa aman, aku merasa bisa, aku pasti akan nyoblos. Nah, itu beda. Nah, selama ini yang kita lihat hanya partisipasi nyoblosnya, makanya itu kemudian selalu rendah. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa jangan-jangan warga itu pingin gitu loh. Tapi mereka punya kendala, termasuk kayak sekarang. Warga pingin tapi punya kendala, nek aku nyoblos kok aku kena COVID piye. Ya benar. Nah, itu yang sesungguhnya perlu diantisipasi. Kaitannya partisipasi nih, Pak. Jadi begini, kalau saya lihat di kala pandemi ini nih banyak sekali pertanyaan, emang calonnya siapa sih gitu. Itu juga banyak yang tidak tahu itu, Pak. Nah, betul. Makanya tadi yang saya sampaikan, kualitas dari demokrasi, kualitas dari pilkada kita ditentukan dari informasi-informasi yang sampai ke publik. Nah, di kita itu yang sangat kurang, apalagi di masa pandemi ini. Nah, itu kan otomatis itu yang harus di sounding dengan lebih baik. Jadi termasuk bukan sekedar calonnya, tapi siapa ini calon, apa juga network, kemudian kapasitasnya dan seterusnya. Itu yang selama ini kita agak kurang. Jadi harusnya momentum pandemi ini menjadi kalau saya menganggap itu cuma momentum bahwa kita tidak boleh lagi menyelenggarakan pilkada maupun kegiatan elektoral yang lain, pemilu dan seterusnya, itu seperti biasa gitu. Kayak dulu-dulu ya, pokoknya semuanya melaku. Jangan sampai kayak gitu lagi, tapi kita harus berinovasi. Termasuk tadi, kalau ada warga pengen nyoblos tapi kok takut COVID, terus solusinya apa? Jadi nggak sekedar, ya wis diundur. Ya kalau cuma kayak gitu ya gampang, tapi kan kita harus berpikir seperti apa? Inovasi, misalnya kayak pemilu secara daring misalnya, Pak, begitu. Ya, itu mungkin juga bisa kita pikir. Maksudnya yang penting online adalah gitu ya. Ini menjadi momentum bahwa pelaksanaan elektoral ini, kegiatan elektoral tidak lagi dilaksanakan seperti dulu, ya seperti ngaku. Tapi kita harus berpikir misalnya kayak kampanye. Saya kalau yang sempat keluar, ini bukan kampanye, tapi hasil penelitian saya. Ya kemarin di Solo, Mas Gibran sempat bikin kampanye pakai robot. Nah, itu buat saya, ini keren gitu loh. Dan di tempat-tempat lain ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita gulirkan karena memang udah nggak zaman lagi kita melaksanakan pilkada pemilu yang secara konvensional. Berarti gitu. Karena mengingat juga kondisinya seperti ini, harusnya juga harus bisa lebih fleksibel gitu ya, mengikuti gitu ya, dan juga beradaptasi berinovasi tentunya, berinovasi. Baik, nah Indonesia sendiri ini sudah memiliki regulasi penyelenggaraan pemilu di kala pandemi atau belum ini, Pak? Nah, kalau kita berbicara dalam konteks apakah kita sudah punya protokol kesehatan atau belum, itu jawabannya adalah sudah. Tetapi apakah itu sudah berjalan secara maksimal? Nah, itu yang perlu kita sudah dilaksanakan evaluasi. Atau belum, itu juga ini karena tanggung jawab protokol kesehatan itu sebenarnya bukan sekedar tanggung jawab dari penyelenggara pilkada, tetapi kalau menurut kami yang lebih penting adalah bagaimana kesadaran dari masing-masing elit
peserta pilkada itu yang bisa mencerahkan pendukungnya gitu. Jadi kira-kira nih harusnya itu yang seperti apa nih Pak regulasi politik? Ya, kalau regulasinya kan memang sudah ada protokol kesehatan, kemudian sanksi-sanksi juga udah ada. Tetapi pada kenyataannya itu tidak begitu disadari oleh peserta. Kalau saya sih lebih menyoroti ke pesertanya. Karena misalnya kayak kemarin beberapa peristiwa di Semarang sempat rame, Mas Hendi wali kota yang sebenarnya lawan kotak kosong dan harus menang gitu ya. Kalau buat saya itu logikanya, masa sih Mas Hendi kalah? Enteng gitu ya harusnya. Ya, tapi beliau positif. Artinya beliau kemungkinan besar melakukan kampanye yang konvensional. Gitu ya. Nah, kan kalau misalnya beliau, oke lah aku sudah mau menang, aku pakai inovasi yang lain untuk memberi contoh yang lain juga. Karena gimana? Fakta yang ada di lapangan adalah yang ini juga tidak banyak disadari teman-teman. Kita tuh sudah kehilangan 3 calon kepala daerah karena COVID. Dan itu juga belum terlalu disorot ya. Betul, ya. Dan di banyak diskusi teman-teman peserta diskusi rata-rata kaget, udah ada yang meninggal. Jadi ketika kemarin Mas Hendi positif tuh sangat ramai, tapi begitu saya kasih info, udah ada yang meninggal 3 loh. Diam semua, karena kaget, tenan loh gitu. Nah itu makanya kemudian saya berpikir harus lebih banyak dan lebih cepat ya berinovasi, bahwa yang pertama tadi, inovasi itu penting untuk memberikan informasi yang positif ke peserta dan juga warga. Jadi ketika dia milih, kualitas demokrasinya itu ya karena dia dibangun oleh informasi yang valid. Jadi nggak sekedar nyoblos gitu. Bahwa kemudian ada warga yang dalam tanda kutip ya nyoblos karena dibayar, ya itu memang realitas kita ada. Tetapi saya pikir kalau kita bisa mengedukasi publik dengan lebih baik, dengan informasi-informasi yang betul lebih baik, itu kita akan bisa menciptakan demokrasi yang lebih baik juga. Nah, tapi terkait tadi itu Pak, nyoblos kalau dibayar gitu ya. Tapi begini, terkait itu kan sebenarnya sudah sering sekali itu dilakukan sosialisasi politik begitu ya. Kemudian juga upaya dari mahasiswa misalnya yang ke masyarakat untuk agar masyarakat itu bisa melek politik. Tapi kenyataannya juga sampai sekarang masih banyak gitu yang besok ada uangnya enggak kayak gitu. Ini yang salah tuh di mana ini Pak kalau sudah seperti ini nih? Kalau itu memang kondisi kita yang tidak cukup baik ya. Saya pikir itu juga PR dalam konteks yang jauh lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar pilkada. Kalau alasan kenapa kok ada warga yang masih mau menerima money politik dan seterusnya. Karena tidak jaminan bahwa ketika sudah diberikan uang dia akan dicoblos. Jadi ini juga kita harus edukasi juga ke pesertanya juga, bukan ke warga, tapi juga peserta elektoralnya juga. Jadi jangan sampai mereka juga hanya sekedar memberikan materi terus kemudian hanya untuk kepentingan sesaat, tapi juga mengedukasi yang lebih baik gitu. Gitu ya, jadi edukasinya juga harus yang lebih bagus gitu ya. Terkait antusiasme warga nih Pak di kala pandemi, nah kira-kira seperti apa, masih tinggi kah? Apalagi kan Pak Cahyo kan katanya juga sudah melakukan riset juga begitu ya. Nah ini antusiasmenya seperti apa Pak di kala pandemi ini? Ini menarik juga sebenarnya. Jadi temuan kami kemudian sedikit memberikan pandangan bahwa partisipasi publik itu tidak bisa sekedar hanya dilihat ketika nyoblos. Jadi selama ini kan kita selalu mengevaluasi bahwa partisipasi itu harus ketika dihitung ketika nyoblos, makanya selalu rendah. Padahal temuan kami di 3 kota itu menunjukkan bahwa sesungguhnya warga itu pengen nyoblos. Nah itu yang harus kita menjadi concern. Kok warga pengen nyoblos tapi kok partisipasinya rendah? Nah ini kan ada masalah berarti kan. Kita pengen melakukan sesuatu tapi nggak bisa gitu. Nah, bisa jadi ya tadi ada hambatan sarana prasarana, nggak punya waktu, nggak punya apa, dan apalagi sekarang ada COVID. Berarti juga perlu kebijakan khusus juga ya. Misalnya begini, jadwalnya nyoblos, tapi ternyata tempat kerjanya itu tidak meliburkan begitu. Itu juga jadi masalah juga ya. Harusnya juga ada kebijakan gitu ya, yang ketika pencoblosan ya maka yang bersangkutan diberi waktu begitu ya, kesempatan gitu ya untuk nyoblos ya. Dan makanya sebenarnya tidak persoalan pada partisipasi rendah, tapi bagaimana ketika kita melihat warga itu pengen berpartisipasi tetapi mereka punya hambatan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks pandemi ini COVID, maka kita harus menghindari, dia sebenarnya pengen nyoblos juga, tapi dia takut kena COVID karena ada kerumunan. Nah, makanya harus diantisipasi. Misalnya kayak tadi sempat kita diskusikan, mungkin nggak sih kalau misalnya KPPS atau apa datang door to door. Ya kan, kita anggaran udah ditambah, sudah lah sekalian aja gitu kan. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Atau mungkin inovasi baru. Ya, atau inovasi baru yang lain. Kalau misalnya online mungkin kita belum terlalu siap karena di banyak daerah belum terlalu kuat infrastruktur internet ya.
Tapi kalau door to door dan seterusnya mungkin kita sudah bisa. Dan juga mungkin perlu kesadaran ya dari masyarakat gitu ya terkait apa namanya bagaimana dia berpartisipasi, tapi ya di kala pandemi yang seperti ini begitu ya, Betul. adaptasinya seperti apa begitu ya. Baik, terkait dengan ini pilkada di tengah pandemi nih Pak, kira-kira berdampak pada anggaran yang akan membengkak ataukah bagaimana Pak? Ya, kalau dari beberapa alternatif yang mau diambil KPU seperti misalnya menambah TPS untuk mengurangi kerumunan dan seterusnya, itu sudah pasti akan membuat anggaran kita membengkak. Tetapi kalau tadi dibandingkan dengan kita mundur, karena udah mau selesai ya, terus kemudian kita menganggarkan lagi baru di waktu yang lain, itu pasti lebih tinggi ya, hampir 2 kali lipat kan. Makanya saya lebih berpikir bahwa oke ini, tetapi kita masih punya waktu 2 minggu untuk mendesain pilkada ini yang aman secara kesehatan. Gitu ya. Nah itu makanya tugas dari KPU, tugas dari Bawaslu, terus kemudian kesadaran dari peserta yang ikut pilkada itu yang menurut saya lebih tinggi. Harus didorong bahwa kalian itu bertanggung jawab bukan hanya kepada apa namanya wargamu, tapi terhadap dirimu sendiri. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau calon kepala daerah yang secara fasilitas, sarana, akses kesehatan dan seterusnya itu bisa mereka dapat dengan mudah, dan ada yang meninggal 3, otomatis warga yang dalam konteks ini banyak yang menengah bawah, itu kan lebih bisa rawan jadi juga. Kenanya yang lebih banyak gitu ya. Padahal kan beliau-beliau itu kan sudah biasanya apa ya, sudah banyak apa namanya Pak, fasilitasnya sudah terpenuhi kan. Dan juga biasanya itu ini sudah ada yang apa ya, awal. Ya betul, yang awal itu pun juga masih bisa kena ya. Dan meninggal gitu loh. Jadi ini juga harusnya jadi peringatan tidak hanya untuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, karena ya oke mereka yang membuat aturan, tetapi kalau kemudian pesertanya tidak bisa diatur ya repot juga kan. Nah terkait tingkat urgensi dari pilkada ini nih Pak, kira-kira berdampak tidak terhadap nantinya akan muncul klaster baru COVID gitu atau bagaimana? Ya tentu saja itu sangat mungkin, karena misalnya kayak kemarin kan hanya liburan aja, liburan panjangnya langsung nambah ya. Kalau kemudian kita tidak berinovasi dan masih menjalankan pilkada ini dalam konteks seperti yang biasa, dalam artian kerumunan masih kayak gitu, terus kemudian kampanye juga masih sama. Oke lah sebentar lagi akan masa tenang, tetapi ketika nanti pas coblosan itu kita tidak bisa menerapkan protokol dengan baik, ya sama aja. Itu pasti akan menimbulkan klaster baru lagi gitu ya. Baik, dari perbincangan kita nih Pak, berarti beberapa bisa saya simpulkan ya. Yang pertama terkait pilkada ini ya bagaimanapun tetap harus dijalankan begitu ya Pak ya. Karena kalau misalnya ditunda-tunda akan berdampak lebih besar lagi begitu ya. Kemudian terkait pelaksanaannya, nah ini lebih bagus lagi misalnya ada inovasi-inovasi yang terbaru begitu ya, yang sekiranya bisa mengurangi dari penularan COVID ini sendiri. Dan yang terakhir mungkin perlu juga adanya kesadaran dari masyarakat begitu ya Pak ya, terkait bagaimana dia itu kesadaran berdemokrasinya maupun kesadaran dalam menjaga protokol kesehatan begitu. Baik, itu sebelum saya tutup mungkin ada pesan-kesan dari Pak Cahyo untuk Sobat UNES, silahkan. Ya, untuk Sobat UNES semuanya, sebagai bagian dari Akademia UNES, tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi publik. Apapun pengetahuan yang kita punya terkait politik, terkait kesehatan dan seterusnya, tanggung jawab kita untuk memberikan pengetahuan itu kepada orang-orang sekitar kita. Jadi itu yang juga menurut saya jauh lebih penting hanya sekedar kita berbicara dalam konteks implementasi protokol kesehatan. Karena kalaupun pemerintah itu membuat protokol, membuat aturan, tapi kita nggak menjalankan, ya sama aja bohong gitu. Jadi tetap bagaimanapun tanggung jawab kita semua sebagai Akademia UNES menyampaikan hal-hal yang positif kepada publik. Syukur-syukur kalau memang teman-teman tuh punya informasi terkait dengan calon-calon peserta pilkada itu juga perlu disampaikan. Tidak harus menjadi partisan untuk kita berpartisipasi dalam politik gitu. Jadi politik itu tidak hanya sekedar perubahan kekuasaan, tetapi lebih jauh daripada itu kita bersama-sama menjaga berjalannya pemerintahan dengan baik dan juga menjamin hak-hak publik terlaksana dengan baik. Kira-kira demikian. Terima kasih sekali Mbak Tuti. Oke, terima kasih juga Pak Cahyo sudah berkenan hadir di podcast UNES. Nanti mungkin pada kesempatan yang lain akan kita undang ya Pak ya di kata pakar yang lain. Karena kebetulan Pak Cahyo ini juga pakar di hal-hal yang lain, salah satunya risetnya yang luar biasa. Insya Allah.
Nah, baik Sobat UNES, ini tadi ya perbincangan kita selama kurang lebih sekian menit gitu ya dengan Pak Cahyo yang tentunya sangat luar biasa sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Terima Cahyo kasih, dan Pak. terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah menyaksikan tayangan podcast UNES kali ini dari awal sampai akhir, dan tentunya jangan lupa ikuti terus podcast UNES melalui channel YouTube-nya Podcast UNES, kemudian Spotify dan juga IG-nya Podcast UNES. Nah, saya Tuti Wijayanti dan juga Saya Saktiono. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.